Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke, buat teman-teman, pada dalam video saya kali ini saya akan membuat video interaksi. Nah, di dalam video ini kita perlu banyak belajar dari sosok orang gila. Tapi saya yakin orang ini adalah wali Allah dan kita perlu belajar kepada beliau. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, selamat mendengarkan. Di dalam video ini kita dengarkan ceramah singkat yang dibawakan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau. Ini tentang menyangkut ilmu tauhid. Ilmu beliau sangat luar biasa, guys. Neraka itu tergantung dari perbuatan kita. Makanya selama kita hidup di alam dunia, ya, hanya amal ibadah yang kita bawa. Jangan kau meninggalkan utang piutang di alam dunia. Percuma kita sholat, tapi kita punya utang piutang. Nah itu yang dipertanyakan, nah itu yang dipersulit. Kau bayangkanlah, bawa golok aja pertanyaannya banyak, apalagi kita bawa dosa. Ya Allah, auzubillah min dzalik, ya. Mumpung masih melek kita, bah, kalau bisa beribadah banyak-banyak. Kita nggak punya duit aja, nggak punya duit, kita istighfar aja. Allah Maha mengetahui, udah dapat pahala. Makanya saya tuh paling senang berzikir. Dalam hati saya itu berzikir setiap hari tanpa orang tahu. Dengan cara, hewan pun punya cara sendiri berzikir tanpa kalian sadari. Lihatlah binatang yang di lautan menari-nari seolah-olah ya, cuman ngakunya aja Islam. Jangan main-main itu agama Islam. Kajilah yang sebenar-benarnya. Bahaya. Nanti dipertanyakan tugas macam apa kamu di alam dunia. Selagi kamu masih hidup, boleh kamu tertawa, ya, bebas. Kamu nyakitin orang juga bebas. Tapi setelah itu, apa yang kalian dapatkan? Hanya siksaan di alam kubur yang tiada hentinya. Astaghfirullahaladzim, ya robbal baroya. Bisa melihat, mas, bukankah ini tempat duduknya? Bukankah ini tempat kursinya? Kau bayangkanlah, bila kau serasa ada, merinding begitu takutnya kamu. Ngeri nggak? Ngeri, mas. Makanya nggak banyak omong. Intro ceramah. Bukan masalah ceramah, Pak, takut. Makanya dibaca yang benar ayat kursi itu. Bukankah ini yang menguasai segala rupanya hanyalah Allah, ciptaan Allah yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang orang itu lupa dengan, cobalah baca ayat kursi yang benar itu. Ini kursinya Allah. Bayangkanlah kepalanya di atas, kakinya di bawah. Mana kalian lihat? Mana nampak? Mana enggak? Allah Maha ajaib, enggak bakalan nampak. Setelah kalian mati baru dia nampak. Tapi Allah itu hebat ya, bisa nyiptain Ya, namanya Allah, nggak ada mana nyangganya. Allah Maha besar. Apapun bisa terjadi, makanya dibilang inama amruhu iza arada kun fayakun. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi atas kehendaknya. Jangan main-main, mas. Selagi kita masih hidup, kau bayangkanlah, seperti kau duduk, ibaratnya kamu duduk nih, ya, kan kamu besar, kau lihat semut, macam itulah manusia. Kau bagaikan, ibaratnya kau bagaikan Tuhan. Kau lihat aja, macam itulah Tuhan melihat kalian, bagaikan butiran debu yang tak berguna. Kau bayangkanlah, sebelum terjadi, bukankah kita dari setetes air lina lalu diciptakan menjadikan musuh? Kenapa bisa jadikan musuh? Baca ayatnya yang benar. Karena apa? Nggak punya pendidikan, nggak punya norma, nggak punya aturan. Coba kalau punya aturan, punya norma, dikaji yang dalam, insya Allah nggak akan bakal cilaka. Yang barang cilaka, karena apa? Karena selalu menyakiti jiwa seseorang. Kalau kita nggak mau nyakitin seseorang, jangan kau sakiti. Kita punya hak sama, sejajar, sama tinggi, sama rendah. Tapi bagaimana dulu? Al-Qur'annya dikehayati apa enggak? Kita harus mempelajari bagaimana caranya. Kita enggak perang agama, kita hargai yang lama. Siapa yang lama? Hindu dan Buddha.
Kalau udah ada Hindu dan Buddha, itu namanya petilasan raja. Sebelum ada agama Islam, itu Hindu Buddha dulu. Sebelum ada Hindu Buddha, itu Nabi Adam dulu. Sebelum kalian bisa baca Quran, siapa dulu? Malaikat dulu. Ya. Sebenarnya kita saudara sama setan itu. Kenapa bisa permusuhan? Karena yaitu kita lebih sempurna daripada setan. Tahu nggak? Setan itu nak nampak, hanya hawa panas saja. Kalau kamu tahu, hawa panas tahu. Setan itu hawa panas. Coba kau bakar pakai api. Ini api yang nyata. Bayangkanlah kalau kita dibakar di alam neraka macam ini. Kita ini panas, Mas. Ini hanya sekecil. Gimana nanti? Kau bayangkan ini api yang nyata. Di sana juga nyata. Jangan main-main. Mustahil enggak. Ini aja kelihatan nampak. Ini api yang nyata. Gimana kalau kita pulang ke sana? Dibakar, Mas. Enggak sembarangan. Saya takut. Kau lihatlah matahari begitu panas itu. Kalau jatuh ke lautan bagaimana kita? Bayangkanlah. Gimana enggak kiamat? Kenapa bisa kiamat? Tergantung dari manusia. Kenapa bisa ada Dajjal? Karena dari perbuatan hawa nafsu yang melebihi batas kewajaran. Makanya Allah murka, benci, marah. Kalau pengen tahu, saya tinggal bubar. Kenapa? Kenapa bubar? Yaitu menang sendiri manusia. Hah? Kalau saya nggak mau menang sendiri, silahkan. Saya cuma nahan kalian. Poya-poyalah, silahkan. Saya juga udah bosan tinggal di alam dunia. Saya pengen pulang, udah capek. Tahu nggak? Nahan terus amarah, tahu kan? Amarah Tuhan bukan amarahku. Berapa kali tsunami? Coba kalau saya berani taruhan saya tinggal kalau nggak tsunami kota Lampung ini bersih dari. Berani nih lidah saya dipotong, jangan main-main kalau saya ngomong. Paling keramat saya, Mas. Tapi siksaan yang paling perih itu siksaan orang apa, Om Sotris? Siksaan orang yang paling parah itu durjana. Seorang anak yang mengawini ibunya, ibaratnya. Terus buka uang riba. Buka pintu. Terus uang riba, lagi, ya? Mas. Dari mana kita mendapatkan uang itu? Terus uang piutang. Terus perselingkuhan. Itu. Terus kejahatan saling membunuh. Nah itu dosa besar yang tak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Terus dosa syirik, iri dan dengki itu namanya dosa syirik yang tak akan pernah diampuni, macam sembunyi. Jangan main-main, Mas.